Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Zufarabani dari program studi PJKR Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Singa Perbangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biologi manusia. Apa itu biologi? Biologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian jenis, letak origo, insersio, fungsi, inervasi, dan juga vaskularisasi otot-otot. Otot sendiri ini juga merupakan jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik. Dalam bekerja, otot memiliki aksi yang berlawanan atau antagonis. Ketika suatu otot berkontraksi, maka otot yang lain akan berelaksasi. Selanjutnya mengenai karakteristik otot. Yang pertama ada kontraktibilitas, merupakan kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Serabut otot akan menegang yang dapat menyebabkan pemendekan tersebut. Serabut akan teronasi karena kontraksi pada setiap jam. Yang kedua ada ekstensibilitas, merupakan kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang, kebalikan dari kontraksibilitas. Gerak yang timbul merupakan kebalikan dari gerak yang ditimbulkan oleh kontraksi otot yang bersangkutan, yaitu memanjang. Yang ketiga ada elastisitas, merupakan kemampuan otot untuk dapat kembali ke bentuk dan ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Pada saat otot kembali ke bentuk atau dan ukuran semula, otot disebut dalam keadaan relaksasi. Yang terakhir ada eksatibilitas, merupakan kemampuan otot di mana serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls syaraf. Lanjut ke struktur otot. Yang pertama ada tendon atau jaringan ikat fibrosa yang tidak elastis, tebal dan berwarna putih yang menghubungkan otot kerangka dengan tulang. Urat ini berupa serabut-serabut simpai yang putih, berkilat, dan tidak elastis. Aponeuroses adalah lembaran-lembaran datar atau simpai dari jaringan fibrus dengan maksud untuk memuat kelompok-kelompok otot dan ada kalanya menggandengkan sebuah otot dengan bagian yang menggerakkannya. Nah, yang kedua ada fascia, merupakan jaringan ikat gabungan dari jaringan fibrus dan areolar yang membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Setiap fasciculus dipisahkan oleh jaringan ikat perimysium. Di dalam fascicle, endomysium mengelilingi satu berkas sel otot. Di antara endomysium dan serat otot tersebut, sel satelit yang berfungsi dalam perbaikan jaringan otot yang rusak dalam bagian-bagian tertentu. Seperti dalam telapak tangan, fascia ini sangat padat dan kuat. Contohnya adalah fascia palmaris dan fascia plantaris. Selanjutnya ada sarkolema atau membran sel atau serat otot, dan sarkoplasma yang merupakan unit struktural jaringan otot yang berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dengan panjang 1 sampai 40 mm yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. Besar jaringan elastis tipis yang disebut sarkolema. Protoplasma serat otot yang berisi materi semi cair disebut sarkoplasma. Dimyofibril merupakan serat yang terdapat dalam otot. Di bawah mikroskop, myofibril akan tampak seperti pita gelap dan terang yang bersilangan. Pita gelap atau thick filamen dibentuk oleh myosin. Pita terang, thin filamen, dibentuk oleh aktin dan troponin dan juga tromomyosin. Selanjutnya ada myofilamen, merupakan benang-benang atau filamen halus yang berasal dari myofibril. Terbagi atas dua macam, yaitu myofilamen homogeni atau terdapat pada otot polos
dan miofilamen heterogen yang terdapat pada otot jantung atau otot kardiak dan pada otot lurik. Terakhir ada sarkoplasma, merupakan cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Selanjutnya, kontraksi otot. Kontraksi otot dipicu oleh sinyal otak. Energi dari makanan yang dikonsumsi merupakan penyebab timbulnya kontraksi otot. Kontraksi otot adalah salah satu mekanisme kerja otot. Sistem saraf memberikan potensial aksi sebagai sinyal ke dalam sel-sel otot. Asetilkolin merespon sinyal dengan menimbulkan reaksi kimia. Reaksi ini menghasilkan kalsium dalam otot dan mengaktifkan kerja dari senyawa aktin dan miosin. Kinerja ini kemudian menimbulkan pemendekan atau penegangan pada otot. Umumnya 95% sumber energi otot didapatkan dari sumber ini. New muscular junction adalah daerah pertemuan atau sinaps antara membran sel saraf dan membran otot. Di daerah inilah terjadi stimulasi dari bagian saraf ke bagian otot melewati proses yang disebut transmisi sinaptik kimiawi dengan pelepasan asetilkolin. Ngomong-ngomong mengenai neuromuscular junction. Neuromuscular junction adalah daerah pertemuan atau sinaps antara membran sel saraf dan membran otot. Di daerah inilah terjadi stimulasi yang tadi katakan melewati proses yang disebut transmisi sinaptik kimiawi dengan pelepasan asetilkolin. Asetilkolin yang dilepaskan dari bagian saraf selanjutnya akan diterima oleh reseptor yang berada di bagian otot, sehingga ikatan antara asetilkolin dengan reseptornya memicu masuknya ion natrium ke dalam sel-sel otot sehingga terjadi aksi potensial di otot, dan hal inilah yang menginisiasi kontraksi otot. Bagian otot yang berada di daerah neuromuscular junction ini biasa disebut dengan motor end plate. Sesuai fungsinya, otot dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu ada otot rotator. Contohnya adalah otot femoralis persegi yang terletak di bagian atas tulang paha. Ini campuran dalam rotasi paha keluar. Fibula anterior juga merupakan otot rotator yang memungkinkan kaki berputar. Kedua ada otot fiksatif. Otot-otot fiksatif termasuk quadriceps femoris yang melekat pada tibia dan otot serratus major yang memungkinkan tulang belikat diperbagi dan diputar. Selanjutnya ada otot abduktor. Di antara otot abduktor, otot peroneum lateral yang pendek menonjol yang bertindak sebagai abduktor kaki, dan otot supraspinatus yang merupakan lengan abduktor. Selanjutnya ada otot adduktor, berbeda dengan abduktor. Ini pakai D, adduktor. Nah, ini salah satu otot adduktor yang paling penting adalah otot adduktor yang dimediasi, yang tidak hanya mengintervensi aduksi paha, tetapi juga memungkinkannya untuk melenturkan dan memutar. Lanjut, ada otot coracobrachial yang campur tangan dalam aduksi lengan serta rotasi dan fleksi juga menonjol. Selanjutnya otot flexor. Di antara otot flexor adalah otot palmar utama dan otot ulnaris anterior yang terlibat dalam melenturkan pergelangan tangan. Ini juga menyoroti otot gluteus minor
yang memungkinkan panggul lentur. Terakhir ada otot ekstensor. Ada dua otot ekstensor yang sangat penting, yaitu ada otot ulnaris posterior yang berperan dalam perluasan pergelangan tangan, dan ada otot ekstensor digitorum yang memungkinkan jari-jari kaki diperpanjang ketika kaki tidak bertumpu pada permukaan. Sekian penjelasan mengenai tentang miologi manusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.